Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang utang antar perusahaan. Nah, jadi jenis transfer utang antar perusahaan itu ada dua. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan. Transfer utang langsung antar perusahaan ini melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Sedangkan yang kedua itu adalah transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Nah, ini melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Untuk penjualan obligasi langsung ke afiliasi, itu pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Nah, yang pertama itu ada transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Wesel atau obligasi harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Setelah tanggal penerbitan, kemudian valuasi harus mengikuti PSAK nomor 55. Oke, ini ada contoh dari transfer pada nilai nominal. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak meminjam sebesar 100 juta ke PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunga kuponnya 12%, jangka waktunya 10 tahun. Nah, selama tahun 2001, PT Anak ini mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta. 12 juta ini didapatkan dari 100 juta dikali 0,12, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Jadi untuk jurnal eliminasinya ada utang obligasi di debit sebesar 100 juta dan investasi pada obligasi PT Anak di kredit sebesar 100 juta. Kemudian ada pendapatan bunga di debit sebesar 12 juta dan beban bunga di kredit sebesar 12 juta. Yang kedua itu ada transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Ini adalah contoh dari transfer dengan diskonto atau premium. Jadi pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Tingkat bunganya 12%, jangka waktunya 10 tahun. Dari PT Anak dengan harga 90 juta rupiah. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, jurnal pencatatan PT Anaknya di 1 Januari 2001 itu ada kas di debit sebesar 100 juta, utang obligasi di kredit sebesar 100 juta. Untuk 1 Juli 2001, beban bunga di debit sebesar 12 juta, utang obligasi di kredit sebesar 12 juta. Kemudian di 31 Desember 2001, beban bunga di debit sebesar 6.500.000, kemudian utang obligasi di kredit sebesar 500.000 dan utang bunga sebesar 6 juta. Selanjutnya ada obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Kemudian pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu adalah sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung.
Oke, selanjutnya ada pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pada saat yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam jumlah yang lebih besar dari penyesuaian nilai wajar, dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Kemudian selanjutnya ada pembelian obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Nah, pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Kesimpulan dari pembahasan utang antar perusahaan adalah bahwa transaksi utang dalam kelompok usaha itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk mencegah pencatatan ganda. Terdapat dua jenis transfer utang, yaitu tidak langsung dan langsung, yang masing-masing memiliki perlakuan akuntansi sendiri. Jika obligasi afiliasi dibeli dari pihak eksternal, hal itu dianggap sebagai pelunasan konstruktif yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian, tergantung pada harga pembeliannya dibandingkan dengan nilai buku. Selain itu, jika obligasi dijual dengan diskonto atau premium, maka amortisasi harus dilakukan untuk mencerminkan nilai wajar dalam laporan keuangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.